Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan adalah operasi pengolahan citra dengan software GNU Octave. Materi pembahasan yang akan diulas adalah level komputasi dari level titik, level lokal, level global, level objek, dan coding program Octave ya. Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Ya, baik, untuk materi sebelum saya ulas, saya perkenalkan dulu sebuah software GNU Octave adalah aplikasi gratis dan open source yang ditujukan untuk komputasi numerik maupun non-linear. Octave sangat populer sebagai aplikasi alternatif dari MATLAB ya. Octave memiliki pustaka untuk melakukan manipulasi dan visualisasi data yang cukup lengkap ya. GNU Octave dikembangkan oleh GNU di bawah lisensi GNU General Public License. Nah, jadi nanti di dalam pembahasan ini ya mengenai ya operasi pengolahan citra ya, saya juga akan memvisualisasikan hasil tampilan dengan operasi citra dengan menggunakan software GNU Octave ya, dimana perintah-perintahnya itu sangat tepat sekali ya pada saat kita melakukan operasi pengolahan citra ya dengan software GNU Octave. Baik ya, sebelum saya lanjutkan materi pembahasan tentang operasi ya pada pengolahan citra ya, maka Anda harus tahu dulu ya, untuk mendownload software GNU Octave ya, di Google Anda tinggal ketik saja GNU Octave, lalu nanti akan muncul ya paling teratas GNU Octave. Berikutnya nanti akan tampilannya seperti ini. Setelah Anda ini tampilannya, maka Anda tinggal klik lagi download ya. Anda klik download, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini di bawah ya, di bawah. Nah, ini nanti Anda tinggal pilih aja laptopnya ya atau komputernya, apakah Windows 64 bit atau Windows 32 bit ya. Nah, kalau Anda 64 bit, Anda pilih yang ini ada 3 Octave 630 installer ya, Octave 630 W64 ya, zip ya 7Z ya, zip. Nah, Anda pilih saja yang ini ya, yang Octave 630 installer exe ya. Anda klik, nanti dia akan otomatis langsung mendownload ya. Setelah mendownload ya selesai, Anda tinggal lakukan instalasi ya. Saya tidak akan jelaskan instalasinya, Anda tinggal lakukan saja instalasi. Setelah itu nanti di ini desktop kita akan muncul dua ya, ada yang GNU Octave ya CLI, ini adalah tampilannya command prompt, dan ada GNU Octave GU, ini yang tampilannya berbasis Windows. Saya rasa itu ya untuk penjelasan mengenai download untuk GNU dan carinya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Lalu saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi pengolahan citra. Baik ya, sebelum saya bahas ya dengan software Octave ya, di sini citra digital direpresentasikan dengan matriks ya. Matriks itu berarti ordonansi baris dan kolom ya. Operasi pada citra digital pada dasarnya adalah memanipulasi elemen-elemen dalam matriks. Nah, matriks karena berisi baris dan kolom, penempatan setiap elemen tersebut dalam satuan matriks ya. Nah, elemen matriks yang dimanipulasi dapat berupa elemen tunggal ya. Misalnya sebuah foto yang kita lakukan proses citra digitalisasi ya. Nah, satuannya itu adalah piksel ya, sekumpulan elemen yang berdekatan atau keseluruhan elemen matriks. Level komputasi operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 level ya. Pertama adalah level titik atau operasi pointwise, level lokal, level global, dan level
level objek ya, level objek. Nah, kita lihat lagi berikutnya adalah operasi pada level titik ya. Nah, untuk operasi pada aras titiknya hanya bukan pada piksel tunggal ya di dalam Citra. Itu nanti objeknya misalnya sebuah foto ya yang kita tampilkan dalam perintah dari software Octave tersebut ya. Nah, operasi titik ini dikenal dengan nama operasi pointwise ya. Nah, operasi ini terdiri dari pengaksesan piksel pada lokasi yang diberikan, lalu melakukan modifikasinya dengan operasi-operasi linear, non-linear, dan menempatkan nilai piksel baru pada lokasi yang bersesuaian di dalam citra yang baru. Operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra ya. Nah, contohnya di sini pertama adalah kita bahas aras titik ya. Operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal ya di dalam citra. Fungsi B-nya kali Y-nya sama dengan 0 titik ya, himpunan dari fungsi A ya dengan anggotanya adalah XY. Nah, operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra ya. Maka media matriks yang berisi baris dan kolom ini ya menentukan sebuah nilai titik ya dari fungsi apa? Dari fungsi A-nya di mana anggotanya adalah X dan Y ya. Anggota berarti nilai atau elemen ya, anggota atau elemen nilai X dan Y ya. Nah, operasi pada level titik dibagi menjadi 3 macam ya, berdasarkan intensitasnya, berdasarkan geometrisnya, dan gabungan intensitas dan geometri. Baik, saya akan bahas dulu ya berdasarkan intensitas dengan instruksi program Octave. Ya baik ya, ini saya mulai saja menggunakan yang software Octave ya untuk perintah-perintah yang berbasis MATLAB ya, Mathematical Lab, yang biasanya menggunakan software MATLAB sendiri. Nah, saya menggunakan GNU Octave ya. Nah, di sini sudah saya buka. Yang sebenarnya kalau Anda setelah install, Anda tinggal klik GNU Octave ya GUI ya. Nah, berikutnya ini karena sudah tampil ya. Nah, di sini ada ini nih berapa kotak ya ini. Yang pertama ini file browser ya, ini ada workspace dan ini ada comment history-nya. Nah, misal kalau file browser ini kalau Anda sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan data-datanya, misalnya sini saya sudah menyiapkan misalnya untuk objeknya sudah saya siapkan di folder citra di gambar gitu ya. Saya tinggal terus saja, nanti dia akan muncul di sini nih gambarnya. Nah, ini gambarnya akan muncul. Nah, nanti file filternya ini workspace untuk nanti perintah kita kerja di sini ya. Nanti dia akan muncul nih dimensinya. Oke, saya mulai saja untuk memanggil ya, membaca sebuah gambar, sebuah objek ya. Objeknya foto-foto ini salah satu objek ya. Misalnya ini kan tadi saya sudah nama variabelnya itu saya di sini nih berdasarkan foldernya gambar, berarti saya ketiknya gambar gitu ya. Nah, kalau Anda bebas nanti foldernya itu mau apa gitu ya, misalnya gambar. Nah, Anda pakai fungsinya imrate ya, imrate. Nah, imrate berikutnya ya, nah, ini tanda petik misalnya, nah ini nih, gambar saya sendiri ya, gambar saya sendiri ada JPG ya. Ini pakai tanda koma ya, titik koma ya. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini kalau dia perintahnya benar nih ya, maka dia tidak ada syntax error ya. Misalnya berikutnya imshow untuk menampilkan gambar ya. Ini berarti dari show. Nah, ini gambar koma. Nah, dia akan tampil. Nah, kita tunggu. Oke, lagi mengambil data gambar ini ya. Nah, ini sudah tampil ya. Ini gambar saya sedang duduk di saung ya, di bawah kolam ikan, gambar santai. Nah, ini saya ngambil gambar saya sendiri ya. Oke, berikutnya ya,
kita bisa lihat sebenarnya setelah kita tampilkan di sini di workspace-nya ini ya, workspace-nya ini folder gambar unit 8 ya, dimensinya 466 kali 500 kali 3. Nah sebenarnya 466 503 ini adalah medianya itu yang di pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa sebuah objek ya, sebuah objek itu yang nanti dikirimkan warna-warna tersebut ya, cahaya warna tersebut ke dalam komputer kan. Kalau objek itu kita melihatnya foto ataupun lukisan itu pakai analog ya, artinya itu dari mata kita melihat yaitu masih berbentuk 2 dimensi. Nah pada saat dia diproses yang namanya digitalisasi oleh komputer ya dalam bentuk biner itu, maka dia akan berubah menjadi 3 dimensi, yaitu di sini 466 503. Nah itu dengan matriks sebenarnya ya, yaitu baris kolom ya. Kalau di objek sinyal analog itu yang masih kita lihat secara real ya, tapi pada saat proses digitalisasi matriks itu akan berubah menjadi yang tadinya 2 dimensi berubah menjadi 3 dimensi, yaitu baris kolom dan variabel z gitu ya. Nah misalnya kita bisa lihat di sini ukuran ya, ukuran sama dengan ya size-nya ya, size-nya. Oh ya misalnya saya salah dikit ya, biar Anda tahu, misalnya saya pakai tanda ini gitu ya, misalnya ini biar jadi tahu ya. Nah ini di sini kalau saya salah menuliskan perintah maka dia keluar error, parser error ya. Nah di sini maka kita bisa lihat ini ada kesalahan sintak error. Nah ini tandanya ini kita bisa lihat. Nah ukuran ini yaitu kalau kita lihat 466 503 ya. Nah ini nilainya. Nah ya di sini. Nah ini ada double 13 ya. Nah ini berarti ini kalau misalnya ini titik koordinatnya ini X, ini Y, ini Z gitu ya, gitu ya. Nah coba kalau kita lihat memastikan benar tidak baris kolomnya itu barisnya 466, kolomnya 500 gitu ya. Nah misalnya ini perintahnya kita bisa lihat ya, ini baris ya, kolom ya, kita bisa lihat sini size-nya ya, size-nya itu gambar ya, gambar. Nah kita enter. Nah barisnya 466, kolomnya 1500. Loh kok gitu ya, berarti kenapa nih? Nah ini karena kita menuliskannya ada variabel lagi satu yang kurang di sini, jadi 500 kali 3 ini dianggapnya adalah 1500 kolomnya. Nah bagaimana nih? Nah ini kita tambahkan di sini nih, kita tambahkan kolom terus Z. Nah Z gitu ya. Nah kita tambahkan. Nah ini dia keluarnya ya, barisnya 466, kolomnya 500, Z-nya 3 gitu ya. Nah itu dia. Jadi nah, ini dia tadi. Nah di sini nih, ini tampilannya nih ya, tampilannya nih. Ini berarti otomatis dia ada 466 baris, ini 500 kolom ya, ya 3 ini ya, Z yang variabelnya 3 itu 1 2 3 ini ya. Nah itu jadi yang dimaksud ya, bahwa penyimpanan kita berbentuk piksel ya, berbentuk piksel ya. Di sini ya kita bisa lihat nah, itunya ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Nah ini bisa dipindahkan nih kalau data-data kita ini ya ke Excel, bisa lihat tuh nanti ya nilai-nilainya itu gitu ya. Nah ini sampai ke bawah nih, ini loading. Nah ini dia itu ya tersimpan itu berapa banyak ya di sini nih. Cuma saya nggak bisa ini nih, ini agak masih loading ya, tapi nanti nah ini dia nih sampai bawah. Nanti nih kita bisa copy paste ya dari atas ke bawah, kita pindahin ke Excel. Nanti itulah nilai-nilainya megapiksel ini gitu ya, megapiksel ini ya, piksel ini yang kita
Nah, hitung ya, kalau dengan tadi ya dengan oktav ini otomatis ya. Nah, saya rasa itu ya memperkenalkan bagaimana kita menampilkan ya sebuah objek ya yang dengan model analog, yaitu dengan cara kita melihat ya objek tersebut, lukisan atau foto, atau di kemarin di pertama-tama itu bisa pakai kamera analog ya. Nah, itu masih berbentuk objek dua dimensi. Nah, pada saat dia dirubah ke dalam proses digitalisasi dengan komputer ya, maka dia itu akan berubah menjadi tiga dimensi ya. Dari bentuk matriks dua dimensi berubah menjadi matriks tiga dimensi. Saya rasa itu cukup ya, jelas ya mengenai perkenalan kita untuk ini, untuk memindahkan ya proses objek dua dimensi ke tiga dimensi. Baik ya, pada operasi pada level titik ya berdasarkan intensitas. Contoh operasi berdasarkan intensitas adalah pertama ini gunakan operasi pengembangan atau thresholding. Fungsi x y ya sama dengan A1 f x y lebih kecil dari t ya, A2 nya f x y lebih besar sama dengan t. Nah, jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1 ya, transformasi citra hitam putih ke citra biner ya. Nah, contohnya T sama dengan 128, maka nanti citra binernya itu yaitu T nya 128, fxy nya sama dengan 0, fxy lebih kecil 128, 1 fxy lebih besar sama dengan 128. Nah, kita lihat di sini ya, biner citra A, citra biner B ya, integer T, integer N, integer M. Nah, ini mungkin menggunakan bahasa C, bahasa OK ya, yang sudah saya awalnya sudah kenalkan. Nah, di sini kita lihat dari algoritmanya ya, variabel I dan J ya untuk citra biner B ya. For I sama dengan 0 ya, I lebih kecil sama dengan N dikurang 1 ya, maka I plus ditambah ya. For J sama dengan 0 ya, J lebih kecil dari M min 1, M dikurang 1 ya, J nya plus. Nah, ini ada untuk yang for I sama dengan 0 untuk barisnya, for J untuk kolomnya ya. Di for J ya, jika A ya baris kolomnya lebih kecil daripada T ya, BI baris untuk B baris kolomnya sama dengan 0 ya. Jika tidak ya, baris kolom sama dengan 1. Nah, ini fungsinya ya, fungsi daripada kita menggunakan citra biner pada ini ya, pada threshold ya, pada gambar threshold ini. Baik ya, untuk operasi negatif yaitu mendapatkan citra negatif ya, meniru film negatif pada fotografi dengan cara mengurangi nilai intensitas piksel ya dari nilai keabuan maksimum ya. Membuat citra negatif seperti film negatif pada fotograf, caranya kurangi ya nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Contohnya pada citra grayscale 8 bit ya. Nah, di sini fungsi xy-nya sama dengan 255 fxy ya. Kita lanjut. Nah, ini penggambarnya ya, dan citra aslinya, ini citra negatifnya ya. Nah, dimana di sini algoritmanya ya membuat citra negatif dan citra A ya, hasil disimpan dalam citra B nya, ukurannya citra adalah N kali M. Nah, ini menggunakan ya for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N1 ya, I nya ditambah 1 ya, for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan M dikurang 1, J ditambah ya, J sama dengan J tambah 1 ya, dimana BI J nya sama dengan 255A ya dikurang A baris kolomnya. Nah, kita coba ya untuk menampilkan ya citra negatifnya. Baik ya, kita mulai untuk mengimplementasikan ya instruksi pada citra negatif ya. Nah, ini saya siapkan dulu ya, siapkan foldernya karena saya sudah siapkan fotonya ya. Saya ke folder citra ya, di sini. Kalau sudah saya
ke IMG ya, saya kasih variabel IMG ya. Berikutnya imret. Berikutnya saya ke folder ini ada di gambar ya, maka saya ke gambar ya, gambar. Berikutnya slash. Nah di sini saya tetap mengambil gambar saya sendiri ya, JPG. Oke. Nah ini kalau sudah. Nah sekarang kita ke fungsi ya, kita bikin fungsi di sini. Nah ini di sini. Nah ini sebenarnya saya sudah buat fungsinya, ada fungsi untuk negatif ya, sudah ada, tapi cara buatnya ini ya, ini function ya. Functionnya itu misalnya saya ganti deh next ya, next aja. Next sama dengan ini next besar. Berikutnya sana kasih nama Citra ya. Nah ini berikutnya yang next ini next sama dengan Citra. Nah berikutnya MN ini untuk menentukan baris kolom ya, baris kolomnya yaitu size dari Citra ya, Citra ini titik koma. Nah berikutnya kita kasih kondisi yang for ya tadi ya, for untuk variabelnya K aja sama dengan 1 to M ya, 1 to M. Oh bukan I ya, 1 to M. Kita lihat. Nah berikutnya kita kasih for untuk, kalau yang K ini untuk baris ya. Aduh kayaknya namanya K ya, saya ganti B aja ya, baris. Nah ini berikutnya kolom ya, kolom saya kasih variabelnya K, kolom ya 1 to N ya, 1 to N. Berikutnya yang next ya, next. Berikutnya negatif, ini berarti baris kolom ya, baris kolom sama dengan tadi diminta berapa ya, 128 ya, 128 yang dikurang dari Citra itu sendiri ya, yaitu baris kolomnya ya, baris kolomnya. Nah berikutnya di sini setelah next ya BK ya, berikutnya N4 ya, ini saya rasa. Nah ini kalau N4 nggak apa, pakai N juga nggak masalah sebenarnya. Ini setelah ini ya, kita lanjutkan untuk menampilkan ya view-nya foto tersebut ya. Kita pakai subplot ya, subplot ini menampilkan dalam sebenarnya media yaitu matrik ya, medianya itu ya. Kata itu di sini satu ya, ini baris 2 kolom 2 ya. Nah, nomor urutnya 1 nih. Berikutnya kita show Citra. Berikutnya title. Nah, kita ke Citra asli, Citra asli. Subplot saya cek dulu ya, tabel show nya sudah saya copy sampai sini dulu. Oke, terus subplot di sini 2
Ini untuk yang gambar pertama yang asli, ini yang untuk gambar kedua ya, fungsinya subplot ya, show ya. Berikutnya show negatif ya, saya ganti yang di sini next title nya itu citra negatif ya, citra negatif ini koma. Nah ini kalau sudah, nah ini bentuk dari apa, functionnya ya, kita pakai functionnya next ya. Ini next kecil, next besar ya, kita bisa lihat ya. Oke, kita simpan saja ya. Simpannya ini ada fasilitas simpan ya. Nah, ini simpannya. Oh ya, agak lambat laptop saya. Next saja. Next saya simpan. Ini sudah ada ya. Nah sekarang kita bisa lihat di sininya ya, di command Windowsnya. Nah di command Windowsnya kita tinggal panggil aja nih, karena fungsinya functionnya dari next ini ya, next. Nah ini kan kita sudah siapin tadi ya, embed gambar ini di variabelnya ing ya. Tinggal kita enter. Nah, kita coba tampilkan untuk citra negatifnya. Nah ini kita bisa lihat ya, tampilannya ya, citra asli ya dengan citra negatif, di mana ada perbedaan ya. Nah kita bisa lihat ditampilkan 128. Nah, ini hasil daripada tadi ya, mengenai materi tentang pandangan citra negatif ya, dengan citra negatif. Nah saya rasa itu bisa dipahami. Jadi saya menggunakan function ya, daripada yang kita sudah siapkan lalu kita panggil ya ke dalam next ya, img ini. Oke, saya rasa itu untuk yang pembahasannya untuk menampilkan citra negatif. Ya, pencerahan citra ya atau image brightening ya dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konsensa atau dari setiap piksel ya di dalam citra. Kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konsensa kepada atau dari setiap piksel. Nah, ini fungsi XY nya sama dengan fungsi XY tambah B ya. Jika B positif, kecerahan citra bertambah ya. Jika B nya negatif, kecerahan citra berkurang. Perlu operasi clipping jika nilai fungsi XY berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas minimum. Di sini kita bisa lihat ya, fungsi XY nya sama dengan ya, fungsi XY 0 ini ada 0 sampai dengan 255. Jika fungsi XY nya lebih besar 255, nah ini yang ini fungsi XY nya lebih kecil 0, berarti fungsi XY 0 lebih kecil sama dengan fungsi XY lebih kecil sama dengan 255. Jadi batas nilai antara 0 sampai dengan 255. Oke ya, itu untuk pencerahan. Kita bisa lihat lagi. Nah, di sini operasi aritmatikanya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini algoritmanya ya, image brightening citra A integer B ini ya. Nah, di sini kita masuk ke ininya aja, for I ya sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N kurang 1, I plus plus ya, for J sama lebih kecil sama dengan MI ya. Cuma saya gunakan algoritma
yang sama ya, penyesuaian saja ya. Tem AIJ nya di ini ditambah if tem lebih kecil sama dengan 0, AIJ sama dengan 0. Jika if tem lebih besar dari 255, BIJ sama dengan 255. Jika tidak, BIJ sama dengan tem. Saya rasa itu untuk yang brightness-nya ya. Baik ya, untuk yang tadi ya, brightness ya, atau brightening itu adalah untuk pencerahan ya. Saya sudah buatkan sebenarnya ini ya, brightness. Jadi saya tinggal panggil aja. Di sini kita buka dulu ya ininya, fungsinya ya, fungsi daripada ininya, dari file yang kita buka tersebut ya. Jadi saya tambahkan img sama dengan image ya, kurung buka kurung tutup. Saya di folder tadi gambar ya, gambar rds titik. Oke, sini fungsinya sudah ada ini ya, ini brightness ya. Kita buka ya, nah ini dia. Jadi nanti kita tinggal tambahkan ya, ini function cerah. Nah, ini yang saya ambil nih, algoritmanya for K ya sama dengan 1m ya, for L ya sama dengan 1m, cerah KL sama dengan citra KL ditambah input berapa yang kita mau tambahkan gitu ya, and for ya. Ini subplot ya, baris 2 kolom 2 nomor 1, gambar yang pertama adalah untuk citra aslinya ya, subplot baris 2 kolom 2 ya. Untuk nomor 2 ya, nomor 2 show-nya cerah ya, titelnya citra brightness gitu. Nah, saya langsung panggil saja ya biar tidak lama di sini ya, brightness ya. Next itu ke img. Saya tambah dulu ya. Ini 30 lah. Nah, ini bisa kita lihat ya hasilnya. Ini yang citra asli ya, ini yang citra brightness ya yang kita terangkan. Jadi ada perbedaan ya dari sisi kecerahannya ya dibandingkan ke citra asli. Tadi saya tambahkan 30 ya, berdasarkan inputnya itu saya tambahkan 30. Jadi sehingga dia lebih terang dibandingkan dengan citra asli ya. Tinggal kita tambahkan, Anda mau tambahkan berapa ya, misalnya 50 ya silahkan. Nah, itu adalah untuk citra brightness ya. Nah, oke, saya rasa cukup bisa dipahami ya. Nanti Anda bisa coba ya untuk menjalankan perintah-perintahnya ya. Dan nanti Anda yang tampilan saya tadi ya mengenai ini bisa, programnya bisa di instruksinya. Nah, seperti ini ya, ini bisa Anda copy ya, kalau Anda mau copy silakan ya. Ini ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Baik ya, untuk yang berikutnya kita tampilkan gambar ya beserta histogramnya. Ini saya sudah siapkan tampilannya ya. Ini image ya yang tadi ya, folder yang sudah kita siapkan ya, tergantung Anda menyiapkannya di C atau di D ya. Lalu kecerahan IMG nya kita tambahkan 60% ya, IMG variabel citranya 60%, angka untuk misalkan citra ya, menampilkan citra ya. Berikutnya figur 1 subplot sudah tahu ya, dia di 3 dimensi baris 221 untuk urutan pertama, baris 2 kolom 2 show image nya untuk gambar citra. Yang berikutnya yang urutan kedua image ya,
Ini untuk gambar histogram aslinya, barisan ketiga untuk kecerahan ya, gambar citra tingkat kecerahan di atas 60. Yang ke urutan keempat ini kecerahan titel gambar histogram. Ini saya copy di sini aja karena saya tadi sudah menyiapkan foldernya langsung biar nggak double. Start. Oke, saya copy dulu ya. Ini langsung saja saya paste. Dia akan baca dulu ya untuk ke directory. Oke, kita bisa lihat sudah muncul, tapi memang agak lama untuk proses menampilkan figur objek tersebut ya. Nah ini juga grafiknya nggak muncul. Nah ini grafik, nah ini mestinya histogramnya ini harusnya ada grafik ya. Nah kita baca apa sih pesannya ini ya. The image function belong to the image basket from Octave OC ya. Nah, ini please bacalah Octave ORG missing HTML ya. Bagaimana Anda dapat mendapat kontribusi ya fungsi yang hilang ini gitu ya. Nah kita inikan dulu, munculkan dulu ya. Ini ada yang hilang ya, maka kita ketik ini ya, apa tuh list page nya ya, kita PKG nih ya, PKG tunggu ya sebentar ya, PKG ya, load image ya, image. Baca lagi jadi karena tadi ini kita, nah ini dia nih, ini sudah muncul ya grafiknya. Nah ini grafik, tinggal kita tekan satu kali lagi, ini lagi masih proses. Nah ini jadi histogramnya ini ada. Nah kalau Anda masalah ini ya, Anda ketik tadi PKG load image ya, load image ini masih baca prosesnya ya, masih baca. Nah dia udah muncul nih. Nah ini dia, jadi gambar citra asli ya. Kalau gambar histogram citra aslinya ini ya ketebalannya kelihatan. Kalau gambar citra kecerahan ya lebih dari 60, gambar histogram tingkat kecerahannya histogramnya kelihatan perbedaannya. Nah ini pertemuan kedua ya mengenai operasi pengolahan citra ya. Perhitungannya nanti bisa Anda lihat di materi saya berikutnya ya, karena untuk video tutorial ini kita fokuskan dulu ya cara menentukan ya titik level daripada operasi pengolahan citra.